Yulika sebenarnya tidak tahu status sebenarnya Danu. Yang dia tahu Danu hanya karyawan biasa yang bekerja di WJ Corp. Makanya Yulika berselingkuh di belakangnya. Yulika menginginkan kekasih yang lebih kaya dari Danu. Maka dari itu Yulika mendekati Devon supaya bisa menjadi wanitanya. Yang ada sekarang dia dicampakkan begitu saja setelah dia puas dengan tubuhnya. Sekarang Yulika akan fokus pada Danu saat ini. Apalagi sekarang dia sedang mengandung, jadi Yulika ingin menjadikan Danu sebagai ayah dari anaknya yang sedang ia kandung. Setelah menempuh perjalanan lumayan singkat Yulika sampai juga di lobi WJ Corp. Yulika berdecak kagum melihatnya, jika saja Danu adalah anak dari pemilik perusahaan besar ini. Tentu Yulika akan jadi nyonya muda WJ Corp. Tapi itu hanya angannya saja. Yulika melangkahkan kakinya menuju resepsionis yang bekerja. Berhubung sang resepsionis sudah sangat mengenal Yulika jadi memperbolehkan dia masuk menuju ruang tunggu, untuk bisa menemui Danu. Setelah menunggu-menunggu cukup lama tapi Danu tidak kunjung datang menemuinya. Yulika juga semakin bingung dibuatnya, Yulika juga tidak tahu Danu bekerja di bagian apa dan sebagai apa. Dia kemana sih? Aku sudah menunggunya sudah lebih dari setengah jam lamanya. Kenapa dia tidak kunjung menemuiku? Gumam Yulika sudah jengah menunggu Danu. Di saat sedang kesal ada seseorang yang melewati ruang tunggu, Yulika tidak membiarkan kesempatan untuk bisa bertanya tentang Danu dan ruangannya di mana. Hei, kamu! Yulika memanggil karyawan wanita yang lewat. Karyawan wanita itu merasa bingung dirinya dipanggil seorang wanita cantik. Tapi sikapnya tidak seperti wajahnya yang cantik. Wanita itu menunjuk dirinya sendiri merasa bingung. Iya kamu, kesini, ucapnya. Wanita yang dipanggil pun menuju ke arahnya. Anda mau apa Nona? Tanya karyawan wanita itu. Aku mau tahu di mana ruangan Danu. Aku kekasihnya ingin bertemu dengannya, ucap Yulika dengan angkuh. Danu yang mana Nona? Di sini hanya ada satu Danu, dia adalah CEO di sini Nona, apa Danu yang itu? Maaf maksud saya Tuan Danu, jelas karyawan wanita itu. Apa mungkin Danu sudah dipecat atau dipindah tugaskan? Aku semakin bingung terhadapnya, Yulika berpikir keras. Nona, apa Nona mendengar saya? Tanya karyawan wanita itu sambil mengibaskan tangannya di depan wajah Yulika. Iya, saya mendengarnya. Jika begitu aku pergi saja. Tapi bolehlah saya bertemu dengan Danu CEO itu. Yulika berusaha mencari info tentang Danu itu. Maaf Nona Anda tidak bisa menemuinya jika belum membuat janji sebelumnya, jawab karyawan wanita itu dengan ramah. Tapi dia adalah kekasihku, apa kamu tidak percaya? Lihat ini, aku punya buktinya. Lihat, kamu bisa melihatnya kan? Ucapnya sambil memberikan foto yang ada di ponselnya yang sedang selfie dengan Danu beberapa hari yang lalu sebelum Danu susah untuk dihubungi. Baik Nona, mari Nona saya antar sampai ke ruangan Tuan Muda Danu, ucap karyawan wanita yang takut jika ia akan dipecat jika tidak melayani kekasih dari Tuan Mudanya. Yulika mengikuti langkah karyawan wanita tadi. Sebenarnya Yulika ragu, jika itu benar Danu yang dia kenal. Tapi apa salahnya jika pun bukan Danunya yang sama, dia akan tetap menjerat Danu yang ini. Siapapun dia. Mari Nona ini ruangan Tuan Danu, karyawan wanita itu langsung menuju meja sekretaris CEO. Bu, ini ada Nona yang mencari Tuan Danu. Dia bilang adalah kekasihnya yang ingin mengantarkan makan siang, jelas karyawan wanita itu. Baiklah, kamu boleh kembali bekerja ke tempatmu lagi, ucap sang sekretaris. Maaf Nona, apa Anda sudah membuat janji dengan Tuan Danu? Soal itu apalagi Tuan Danu sangat sibuk. Jadi apa Anda masih bisa menunggu lagi? Tanya sekretaris Danu lagi. Saya tidak bisa menunggunya lagi, saya harus menemuinya sekarang, jelasnya ingin melangkah masuk. Maaf Nona, sebaiknya Anda menunggu dulu. Saya akan bertanya pada Tuan Muda, apa beliau mau menemui Anda atau tidak, jelas sekretaris mencegah Yulika masuk ke ruangan CEO. Apa kamu bilang, aku harus menunggu lagi untuk bertemu dengan kekasihku sendiri? Apa kamu tidak tahu jika aku adalah calon istrinya? Faham, bentak Yulika tidak tahu malu. Baik Nona, Anda boleh masuk, ucap sekretaris sambil menunduk merasa bersalah karena mencegah calon istri dari Tuan Mudanya. Ceklek, dek, ternyata benar Danu yang dia kenal selama ini adalah Danu yang ini. Danu sang Tuan Muda, CEO dari perusahaan besar. Sayang, aku datang,
ucapnya dengan nada selembut mungkin dan dibuat-buat. Jika sebelum melihat kejadian perselingkuhannya Danu akan sangat senang mendengar suara lemah lembut dari Yulika. Tapi sekarang yang ada hanya rasa jijik saja. Apa tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk ruangan seseorang? Ucap Danu dingin. Maaf, aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan mengulanginya, jawab Yulika sambil menundukkan kepalanya merasa bersalah. Inilah sikap yang selalu membuat Danu selalu tidak tega. Seberapapun kesalahannya Danu akan selalu memaafkan Yulika. Tapi tidak untuk kali ini. Danu benar-benar muak melihat wajah penuh dengan kepalsuan, apa ini sebenarnya sifat asli dari wanita yang dia kenal baik selama ini. Kau mau apa? Jika tidak penting lebih baik kau pergi, ucap Danu masih tidak menoleh sedikit pun. Kamu kenapa? Apa aku berbuat kesalahan? Tolong jelaskan, jangan membuat aku semakin bingung. Sejak kemarin aku hubungin kamu tapi ponsel kamu nggak aktif. Kamu kenapa? Inilah Yulika, dia akan memerankan perannya yang sebagai wanita lugu dan polos. Apa kamu sudah tidak sayang lagi sama aku? Ucapnya lagi sambil meneteskan air matanya. Seolah-olah memang dia yang tersakiti. Sudah ngedramanya, apa masih mau lanjut? Pertanyaan Danu begitu menohok bagi Yulika. Apa maksud dari ucapan Danu barusan? Kenapa dia sangat dingin sikapnya, bahkan tidak mau meliriknya? Jangankan melihat, melirik saja enggan. Kenapa kamu bicara seperti itu Dan? Kenapa kamu berubah? Apa karena kamu sudah menjadi seorang CEO perusahaan besar? Makanya kamu tidak mau mengakui aku lagi, karena aku orang miskin kan? Kamu jahat dan, kamu tega. Ucap Yulika masih terisak, bahkan sekarang lebih kencang menangisnya sampai sesegukan. Benarkah ini sifat aslimu? Atau ini hanya akting supaya bisa menarik perhatian setiap laki-laki? Ucap Danu penuh penekanan. Lebih baik kamu pergi sebelum aku bertindak di luar dugaan, tegasnya lagi. Tapi dasarnya Yulika memang sudah tidak punya malu, atau mungkin urat malunya sudah putus. Dia masih saja menangis. Kau mau pergi dengan cara baik-baik atau dengan cara kasar? Danu semakin emosi dibuatnya. Tapi Dan, apa salah aku? Kenapa kamu jadi kasar seperti ini? Hiks, tanya Yulika masih menangis. Kamu yakin kamu tidak tahu apa kesalahanmu? Ucap Danu yang benar-benar sudah sangat geram. Yulika hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan ucapan Danu, bahwa dia tidak tahu apa kesalahannya. Danu masih tidak habis pikir, mengapa dia dulu sangat mempercayainya begitu saja jika dia sedang menangis. Apalagi dulu dia paling tidak bisa melihatnya meneteskan air matanya. Tapi sekarang dia sangat benci akan semua itu. Bahkan Danu benci pada dirinya sendiri, mengapa dulu begitu bodohnya. Oke jika itu maumu. Lihat ini, ucap Danu sambil menyerahkan ponselnya. Yulika tercekat, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Bukti sudah di depan mata, wajahnya sangat jelas dalam video itu. So, kamu sudah tahu kan salahmu di mana, ucap Danu sambil menyeringai. Aku bisa menjelaskan semuanya, itu tidak seperti yang ada di video itu. Itu semua pasti bohong, dan pastinya itu editan saja. Kamu percaya aku kan? Aku nggak mungkin ngelakuin seperti itu, jelas Yulika sambil mendekati Danu dan ingin memegang tangannya. Danu langsung menepis tangan Yulika yang ingin memegangnya. Jadi kamu kira aku buta? Aku menyaksikan sendiri betapa menjijikannya kamu, bahkan membiarkan seorang pria menjamah tubuhmu itu. Bahkan tidak hanya satu kan. Aku sudah tahu semua kebusukanmu itu. Jadi tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku, faham? Danu benar-benar melampiaskan kemarahannya. Awalnya aku ingin memberikanmu kejutan, dan ingin melamarmu menjadi istriku. Tapi yang ada bukan kamu yang terkejut, malah sebaliknya. Aku yang dibuat terkejut, melihat seseorang yang begitu aku percaya sedang melakukan hal hina di depan mataku sendiri. Kau memang hebat Yulika, kau membohongiku selama bertahun-tahun dengan menampilkan wajah lugu dan polosmu itu di depanku. Yang semula adalah bagaikan malaikat, tapi ternyata tidak lebih dari iblis. Lanjut Danu dengan panjang lebar. Yulika tidak bisa berbuat apa-apa. Niat hati ingin menebak Danu supaya mau menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang ia kandung sekarang. Semuanya malah jadi berantakan semua. Yulika sudah sangat malu. Bagaimana dia bisa ceroboh, bercinta di apartemennya sendiri. Yang mana Danu bisa bebas keluar masuk.
Yulika benar-benar sangat putus asa sekarang. Apa dia harus menggugurkan kandungannya? Atau mempertahankan? Begitu banyak pertanyaan yang ada pada dirinya. Yulika mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana sekarang. Pada saat Yulika melamun tiba-tiba dari arah berlawanan mobil truk melintas dan akhirnya brak, brak, brak. Yulika terhempas dengan sangat kuat, karena dia tidak memakai seatbelt karena pikirannya sedang kacau. Yulika masih sadar, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Maafkan aku dan, ucap Yulika memuntahkan darah dan akhirnya meninggal di tempat. Danu masih belum bisa meredam amarahnya, dia masih sangat emosi akan kehadiran Yulika barusan. Tiba-tiba Danu merasakan perasaan yang tidak enak, selang beberapa detik ponselnya berdering. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan saudara Danu? Tanya penelpon di seberang sana. Siang, ya saya Danu. Apa yang bisa saya bantu? Ini dengan siapa, di mana? Tanya Danu. Saya dari kepolisian mengabarkan bahwa saudari Yulika mengalami kecelakaan di Jalan X, mobilnya tabrakan dengan sebuah truk. Kami membawa korban ke rumah sakit terdekat. Terima kasih, jawabnya lalu memutuskan sambungan teleponnya. Danu begitu syok mendengar kabar mengejutkan itu. Baru saja dia bertemu dengan Yulika dan menyuruhnya tidak menemuinya lagi. Tapi Danu tidak mengharapkan Yulika mengalami kecelakaan. Danu langsung bergegas menuju rumah sakit yang dikabarkan oleh polisi tadi. Setelah menempuh perjalanan 10 menit, Danu sampai di rumah sakit. Danu langsung disambut oleh beberapa polisi yang menangani kejadian tabrakan yang dialami Yulika. Selamat siang, apa Anda Danu? Tanya salah satu polisi yang sedang menunggu keluarga korban. Ya, saya Danu. Bagaimana keadaan Yulika? Apa dia bisa baik-baik saja? Tanya Danu panik. Maaf, korban sudah tidak bernyawa lagi. Korban terluka sangat parah, kemungkinan korban meninggal di lokasi kejadian. Kami menemukan ini di lokasi kejadian, korban juga tidak menggunakan sabuk pengaman. Makanya korban terpental jarak beberapa meter dari kejadian, jelas polisi itu dengan sangat rinci. Polisi juga menyerahkan barang-barang Yulika pada Danu. Danu begitu terpukul atas kejadian ini, dia memang menginginkan Yulika pergi. Tapi tidak pergi dari dunia ini, apalagi dengan cara yang tragis seperti ini. Korban akan saya bawa Pak, dia adalah keluarga saya, ucap Danu sambil membungkukkan badannya. Setelah mengucapkan itu dan mengurus semuanya Danu menyuruh orang untuk menyiapkan pemakaman untuk Yulika. Danu membawa jasad Yulika menuju peristirahatan terakhirnya. Yulika sudah dimakamkan dengan layak, Danu juga baru tahu jika Yulika sedang mengandung. Danu begitu terpukul dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yulika begitu cepat pergi untuk selamanya, bahkan Danu belum sempat meminta maaf karena dia tadi sempat membentak Yulika. Sebelum akhirnya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya sendiri. Bahkan kedua orang tuanya juga hadir di acara pemakaman Yulika. Kedua orang tua Danu memberikan dukungannya untuk putra tunggalnya, supaya jangan menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang dialami Yulika. Danu melangkah gontai memasuki rumahnya, setelah pemakaman Yulika selesai Danu memutuskan untuk pulang saja. Dia tidak bisa konsentrasi jika memaksakan untuk bekerja. Danu memasuki kamarnya, dia langsung membersihkan dirinya. Dia langsung merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah hari ini, bukan hanya lelah badannya saja. Tapi hati dan pikirannya juga. Tidak berselang lama Danu terlelap. Danu bermimpi bertemu Yulika, dia sedang menangis. Danu datang menghampiri Yulika yang sedang menangis itu. Yulika, ucap Danu, menyentuh pundak Yulika. Danu, aku sungguh minta maaf. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku sungguh sangat menyesal dan, aku tahu kesalahanku sangat fatal bagi kamu. Aku hanya bisa meminta maaf sama kamu, supaya aku bisa tenang pergi dari sini. Supaya bebanku ini berkurang walau hanya sedikit. Setidaknya kamu mau memaafkan aku yang sangat menjijikan ini dan, ucap Yulika sambil menggenggam tangan Danu. Danu tidak bicara sedikit pun, Danu langsung memeluk tubuh Yulika dengan sangat erat. Aku tahu, kamu adalah pria yang baik. Aku yang tidak bisa bersyukur bisa mendapatkan kamu, tapi aku bahagia bisa mengenal dan dekat sama kamu. Kamu harus bisa melupakan aku, kamu harus bahagia. Jangan biarkan kesedihan terus-menerus ada di hati kamu. Kamu harus bahagia, ucap Yulika masih memeluk Danu dengan erat.
Terima kasih, kamu sudah merubah gadis kampung ini bisa merasakan menjadi seperti sekarang. Bisa menikmati menjadi orang kaya, tidak takut akan esok hari. Bisa menemukan makan atau tidak. Terima kasih banyak Danu, terima kasih. Aku baru tahu jika kamu adalah Danu Wijaya Kusuma, lanjutannya lagi sambil mengurai pelukan Danu padanya. Danu hanya bisa tersenyum. Danu mencium kening Yulika untuk yang terakhir kalinya. Yulika juga tersenyum, dia langsung pergi menjauh dari Danu. Danu memandangi punggung Yulika yang berjalan semakin menjauh dari pandangannya. Titik.